Selamat datang kembali di channel Catatan MTK, channel pembelajaran matematika. Memudahkan kalian belajar matematika di mana saja dan kapan saja. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jadi nanti misalnya ada gambarnya seperti ini ya. Dua garis sejajar kemudian dipotong oleh sebuah garis seperti ini, maka nanti akan terbentuk sudut ya. Nah, sudut yang terbentuk inilah yang kita cari tahu hubungan di antar sudut tersebut. Untuk hubungan sudut yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sudut-sudut sahadap. Nah, untuk sudut-sudut sahadap sendiri ya. Oke. Untuk sudutnya kita beri nama dulu ya. Ini kan belum ada nama sudutnya. Jadi, untuk sudut yang terbentuk di sini itu kita beri namanya itu pakai angka saja ya, tidak usah pakai huruf. Jadi kita ambil nama sudutnya itu dalam bentuk angka saja. Jadi di sini sudut 1 ya, kita beri nama sudut 1, kemudian sudut di sini sudut 2, kemudian sudut di sini sudut 3, sudut yang terbentuk di sini sudut 4, kemudian sudut yang terbentuk di sini itu sudut 5, kemudian sudut yang terbentuk di sini itu sudut 6. Selanjutnya sudut yang di sini sudut 7 dan sudut yang terbentuk di sini itu sudut 8. Nah, sekarang kita punya 8 sudut. Sekarang kita mau tentukan sudut-sudut sahadap itu yang mana. Nah, untuk sudut pertama ya, sudut 1. Perhatikan sudut 1. Yang dimaksud dengan sudut sahadap yang di sini itu kalau sudut 1 dia itu terbuka atau menghadapnya itu ke arah sana ya. Jadi kita cari nanti sudut yang juga terbukanya sama arahnya ya. Untuk sudut 2 itu terbukanya ke arah sana. Jadi dia menghadap ke arah sana seperti ini ya. Kemudian untuk sudut 3 terbukanya ke arah sana, sudut 4 terbukanya ke arah sana, sudut 5 itu menghadapnya ke arah sana ya, dia terbuka, dan sudut 6 itu menghadap ke arah sana, sudut 7 menghadap ke arah sana, sudut 8 menghadapnya ke arah sana seperti ini. Oke, dia terbukanya ke arah sebelah sana. Sekarang untuk sudut 1 dia menghadap ke arah sana kan, jadi kita cari yang sama seperti sudut 1. Lihat gambarnya, lihat arahnya. Ini tidak mungkin, ternyata adalah sudut 6. Sudut 1 berarti sama dengan sudut 6, sahadapnya sama sudut 6. Oh ya, kalau untuk sudut-sudut sahadap itu ukuran sudutnya sama besar ya. Jadi ukuran sudutnya sama besar. Ukuran sudut itu sama besar ya. Ukuran sudutnya sama besar. Oke. Kita perbaiki dulu tulisannya yang seperti ini. Ukuran sudutnya sama besar. Oke, sudutnya sama besar. Sudutnya sama besar. Sama besar ya ukurannya. Berarti sudut 1 sama dengan sudut 6. Oke, sudut 1 sahadap sama sudut 6. Sudut 2. Perhatikan sudut 2 sama dengan sudut mana dia? Sudut 2. Menghadapnya ke arah mana? Ke arah sana ya. Jadi cari yang sudut juga menghadapnya sama seperti sudut 2. Ternyata sudut itu adalah sudut 5. Oke, lanjut lagi untuk sudut yang 3. Sudut 3 ya. Oke, sudut 3, perhatikan sudut 3 itu dia menghadapnya ke arah sana. Cari yang sama menghadapnya juga ke arahnya sudut 3 ini. Sama seperti sudut 3. Terbukanya sudutnya. Coba yang mana? Nyata kita dapat sudut, ini sudut 3, sudut 8 ya, sama. Di sudut 3 itu sama dengan sudut 8. Oke. Kemudian, oke, 3-nya kita hapus dulu. Biar jelas ya. Sudut 3 itu sama dengan sudut 8. Selanjutnya ada sudut 4. Sudut 4, lihat dia menghadapnya ke arah mana? Cari yang juga sama menghadapnya ke arahnya sudut 4. Terbukanya itu sama arahnya seperti yang sudut 4. Oke, sudut yang mana itu? Ternyata sudut 7 ini ya. Jadi sudut 4 sama dengan sudut 7. Oke. Sekarang kita sudah dapat semua pasangan sudut yang sahadap. Jadi kita dapat 4 pasang untuk sudut-sudut sahadap. Kita lanjut lagi di
hubungan antar sudut yang selanjutnya yang disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, untuk sudut-sudut dalam berseberangan itu juga sama, sudutnya sama besar ya. Nanti sudutnya sama besar. Oke. Nah, yang dimaksud dengan sudut-sudut dalam berseberangan, berseberangan. Kita hapus dulu ya, ini biar mudah kita pelajari lagi. Kalian sambil nontonnya ini silakan dicatat di buku tulis kalian juga ya. Ya nanti bisa dipelajari lagi catatannya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita masuk di sudut dalam berseberangan. Yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan di sini ya, perhatikan sudut dalam di sini yang dimaksud itu sudut yang berada di dalam dua garis sejajar ini ya. Jadi sudut yang terbentuk di dalam dua garis sejajar ini. Jadi sudut itu adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, sama sudut 6. 4 sudut inilah yang berada di dalam dua garis sejajar. Sekarang yang ditanya di sini adalah yang berseberangan. Yang dimaksud di sini ya, yang diminta di sini itu yang berseberangan. Nah, yang berseberangan di sini, perhatikan ini kan dipisahkan sama sebuah garis. Jadi, yang dimaksud berseberangan di sini itu sudut 4 sama sudut 5. Itu maksudnya berseberangan ya. Jadi, sudut 4 berseberangannya dengan sudut 5. Itu sudut 4 sama dengan sudut 5. Sudut selanjutnya, silakan dicari lagi yang mana sudut dalam berseberangan selanjutnya. Ya, sudut 3 sama sudut 6. Jadi sudut 3 sama dengan sudut 6. Sudah ya. Berarti untuk sudut dalam berseberangan kita dapat 2 pasang sudut. 2 pasang sudut di sini. Sekarang kita lanjut sebelum kita lanjut, kita hapus dulu ini ya. Kalau sudah, kita lanjut di sudut-sudut luar berseberangan. Nah, untuk sudut luar berseberangan itu juga sama. Sudutnya itu sama besar dia ya. Ukuran sudutnya sama besar. Nah, pasangan sudutnya berarti untuk sudut-sudut luar berseberangan. Kita fokus di sudut luar ya. Yang dimaksud sudut luar berarti sudut yang terbentuk di luar dari dua garis sejajar ini. Sudut yang terbentuk di luar itu ada sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Jadi kita fokus di 4 sudut ini. Di sini yang diminta adalah sudut luar berseberangan. Berarti kalau dia berseberangan, sudut 1 ini berseberangannya sama sudut 8 ya. Berseberangan. Berarti sudut 1 itu sama dengan sudut 8. Perhatikan ya. Kemudian sudut 2 berseberangannya dengan sudut yang mana? Udah jelas, berarti berseberangannya dengan sudut 7. Sekarang berarti kita sudah dapat sudut-sudut luar berseberangan. Itu ada 2 pasang juga ya. Kalau sudah, sekarang kita lanjut di sudut-sudut dalam sepihak. Nah, untuk sudut-sudut dalam sepihak kita hapus dulu ininya. Sekarang kita masuk di sudut-sudut dalam sepihak ya. Kita bahas untuk sudut-sudut dalam sepihak. Nah, berarti kita ke sudut-sudut dalam dulu. Yang dimaksud sudut dalam berarti semua sudut yang terbentuk di dalam dua garis sejajar. Berarti sudut yang berada di dalam itu adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, sama sudut 6 ya. Nah yang dimaksud sepihak, jadi ini kan dipotong oleh sebuah garis ya. Berarti sudut ini itu terpisahkan oleh sebuah garis ini. Nah, semua sudut yang terbentuk di sisi sebelah sini atau di pihak sebelah sini itu, misalnya ini pihak kiri gitu ya. Kemudian di sini pihak kanan.
Nah, berarti sudut yang terbentuk di sebelah sini itu dia berada di pihak yang sama. Begitupun sudut yang terbentuk di sisi yang ini atau pihak yang sebelah sini. Berarti untuk sudut-sudut dalam sepihak, perhatikan untuk sudut 3 dulu. Sudut 3 itu sepihak dengan sudut yang mana dia? Perhatikan sama-sama di sebelah kanan, berarti udah jelas sudut 5. Jadi sudut 3 itu sepihak sama sudut 5. Nah, kalau dia sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut 3 ditambah sudut 5 ini karena dia sepihak kan, sama-sama berada di pihak kanan. Berarti sudut 3 ditambah sudut 5 itu harus 180 derajat jumlah sudutnya ya. Lanjut lagi, berarti sudut dalam sepihak selanjutnya adalah sudut 4 dan sudut 6 karena sama-sama berada di pihak kiri. Jadi sudut 4 ditambah sudut 6 nanti itu sama dengan 180 derajat. Oke, untuk sudut-sudut dalam sepihak seperti itu ya. Jadi dia jumlahnya harus 180 derajat. Untuk hubungan antar sudut selanjutnya disebut dengan sudut-sudut luar sepihak. Nah, untuk sudut-sudut luar sepihak, oke, berarti kita fokusnya di sudut yang terbentuk di luar 2 garis sejajar. Jadi sudut yang berada di luar itu adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8 ya, karena dia berada di luar 2 garis sejajar ini. Nah, untuk sudut-sudut luar sama juga sepihak, berarti yang sama-sama berada di pihak kiri. Yang ini kan terpisah dengan sebuah garis. Jadi ini kelihatan yang sama-sama di sebelah kiri itu sudut 1 dan sudut 7. Berarti sudut 1 itu nanti ditambah dengan sudut 7 jumlahnya harus 180 derajat. Sudut 1 tambah sudut 7. Sudut selanjutnya ada sudut 2 ditambah dengan sudut yang mana? Sudut 8, sama-sama berada di pihak kanan. Jadi sudut 2 ditambah sudut 8 juga jumlahnya harus sama dengan 180 derajat. Gitu untuk sudut-sudut luar sepihak ya. Oke, jadi di sudut-sudut sehadap ukuran sudutnya sama besar. Untuk sudut-sudut dalam berseberangan juga sama besar. Untuk sudut-sudut luar berseberangan juga sama besar. Sedangkan untuk sudut-sudut dalam sepihak dan sudut-sudut luar sepihak itu jumlah sudutnya harus 180 derajat. Oke, itu untuk hubungan antar sudut jika 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Untuk contoh soal pertama, perhatikan di sini ada 4 pernyataan ya. Pertanyaannya adalah dari pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah yang benar. Oke, berarti kita selidiki untuk pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama dikatakan bahwa sudut P1, ini sudut P1 ya, dan sudut Q1, ini sudut Q1 ya, adalah sudut-sudut sehadap. Apakah benar ini sehadap? P1 itu menghadapnya ke arah sana. Dan Q1 juga sama-sama menghadap ke arah sana. Berarti pernyataan pertama ini benar. Untuk yang pernyataan kedua, sudut P1 dan Q3. Mana P1? Ini P1 ya. Q3 berarti ini adalah sudut-sudut luar berseberangan. Betul atau tidak? P1 dan Q3 ini sudut-sudut luar. Betul ya, dia berada di luar dari 2 garis sejajar ya. Apakah dia berseberangan? 1 sama 3 berseberangan? Ya, berseberangan ya. Oke, berarti untuk pernyataan yang kedua ini juga benar. 1 sama 3 adalah sudut-sudut luar berseberangan. Lanjut lagi untuk P2 dan Q3. Mana P2? Ini P2 dan Q3. P2 dan Q3 adalah sudut-sudut luar sepihak. Apakah betul dia sudut luar? Kalau dia, ya benar dia sudut luar ya, karena sama-sama berada di luar dari 2 garis yang sejajar kan. Oke. Apakah dia benar sepihak? Ya, kalau ini itu pihak kiri yang dibatasi sama 1 garis ini, kemudian pihak yang di sebelah sini itu berada di pihak kanan, ternyata yang P2 sama Q3 itu sama-sama berada di pihak sebelah kanan. Berarti untuk pernyataan ketiga itu juga benar ya. Benar. Berarti udah pasti jawabannya itu adalah 1, 2, 3 ya. Coba lihat pernyataan keempat. Sudut P2 dan Q1, P2 dan Q1 yang ini dikatakan sudut-sudut dalam berseberangan.
P2 sama Q1. Ya, P2 kan yang sudut berada di luar ya, bukan sudut yang berada di dalam. Di dalam garis sejajar ini berarti yang pernyataan nomor 4 ini sudah pasti salah. Itu maka jawabannya 1, 2, 3. Udah jelas jawabannya adalah pernyataan 1, 2, 3 yang benarnya. Oke, kalau sudah untuk contoh soal pertama, kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal kedua, pada gambar di samping yang merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Jadi, sudut dalam berseberangan. Kita garis bawahi sudut dalam berseberangannya. Jadi, kita fokus di sudut dalam dulu yang berada di dalam dua buah garis sejajar ini. Sudut yang berada di dalam dua buah garis sejajar ini adalah sudut 2, sudut 3, sudut 5, dan sudut 8. Ya, sama-sama berada di dalam. Kita cari yang berseberangan. Ya, berseberangan udah pasti ini. 2 sama 8 dengan 5 sama 3. Kan? Nih. Udah, berarti jawabannya adalah sudut 1 dan sudut 5. Ini udah pasti salah. Ya, karena 1 berada di luar. Sudut 3 dan 8. 3 dan 8. Sudut 3 dan 8 ini adalah sudut dalam sepihak ya. Jadi, ini juga salah. Sudut 4 dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 6 ini sudut di luar. Udah pasti salah. Sudut 2 dan sudut 8. Sudut 2 dan 8. Ya, benar ya. Dia jawabannya di option D. Oke, kalau sudah, kita lanjut di pembahasan contoh soal yang ketiga. Nah, pembahasan untuk contoh soal ketiga ini, ya perhatikan soalnya. Pada gambar di bawah ini di samping loh. Oke, ini salah ya. Bukan di bawah tapi di samping. Aduh. Oke, di samping nih maksudnya. Pada gambar di samping, sudut P2, mana P2? Ini P2-nya ya. P2 itu 54 derajat. Oh, besarnya ini 54 derajat. Besar sudut Q3, mana Q3? Ini. Q3 adalah, ingat hubungan sudut antara P2 dan Q3 ini apa? Coba. Ini dalam ya, karena berada di dalam dua buah garis saja, berarti ini sudut dalam. Sudut dalam. Sudut dalam, tapi sudut dalam apa dia? Sudut dalam yang berseberangan tentunya. Berseberangan. Berseberangan ya. Oke, berarti 2 dan 3 ini sudut dalam berseberangan. Berarti sudut 2 itu sudah pasti sama dengan sudut 3. Sudut 2-nya 54 derajat. Ya, berarti sama dengan sudut 3. Berarti sudut 3 itu sama saja 54 derajat juga besarnya. Berarti jawabannya adalah option B. Oke. Bisa ya untuk contoh soal. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan contoh soal keempat. Oke, perhatikan soalnya. Pada gambar di atas, sudut P3, ini adalah sudut P3. Sudut P3 ini ya, sudut P3-nya itu besarnya 92 derajat. Di sini berarti 92 derajat. Kemudian besar sudut Q2, berarti yang ditanya Q2 yang ini ya, sudut yang ini. Oke, sudut yang ini yang ditanyakan adalah pertama, berarti kalau soalnya bentuknya seperti ini, kita cari dulu hubungan antara P3 dan Q2 ini apa gitu. P2 dan Q3. Sudut apa dia? Coba. Ingat, P3 dan Q2. Perhatikan, ini sudut yang berada di dalam dua garis sejajar. Berarti ini sudut dalam. Sudut dalam, ya, sudut dalam. Tapi dia sudut dalam apa? Apakah dia sudut dalam berseberangan atau sudut dalam sepihak? Karena hanya ada dua itu ya. Oke, kalau berseberangan jelas tidak mungkin. Kalau berseberangan itu berarti seperti ini kan, berseberangan. Kalau dia dipisahkan sebuah garis, berseberangan itu seperti 4 sama 2. Berarti 3 dan 2 ini adalah sudut dalam sepihak ya, sudut dalam sepihak. Sepihak. Jadi, hubungan P2 dan Q2 sudut dalam sepihak. Kalau dia sudut dalam sepihak, masih ingat sudut dalam sepihak seperti apa dia? Berarti jumlah kedua sudutnya itu harus 180 derajat. Jadi P2 ditambah sama Q3 itu sama dengan 180 derajat. Oke, kita lanjut di bawah sini ya. Di P2 ditambah Q3 itu sama dengan 180 derajat. Nah, P2 bukan P2, P3 ya, P3. Oke. P3 di sini. Kebalik ya. Oke. Berarti
di sini P3 dan Q2, sini P3 dan Q2, di P3 ditambah Q2, P3 tambah Q2 itu harus sama dengan 180 derajat. P3 itu sudah diketahui di soal 92 derajat, ditambah dengan Q2 yang mau kita cari. Jadi Q2 sama dengan 180 derajat. Nah, berarti Q2 itu sama dengan tinggal 180 derajat kalian kurang dengan P3 yang 92 derajat ini ya, angka yang 92 derajat di sini. Jadi tinggal kurang sama 92 derajat. Jadi Q2-nya itu sama dengan 180 derajat kurang 92 derajat berapa? 88 derajat. Jadi jawabannya di option A. Itu untuk contoh soal yang keempat ya. Oke. Sekarang tinggal giliran kalian nih menguji apakah kalian paham dengan pembahasan yang di video tadi ya. Jadi ada 2 nomor soal nih, silahkan kalian kerjakan ya. Oke. Kalau sudah kalian dapat, jangan lupa nanti tulis di kolom komentar jawaban yang kalian dapat. Oke.